Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 8 Februari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Harapan dan Kenyataan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, stres, cemas, khawatir, kemudian putus asa, sesungguhnya itu adalah sikap hati kami. Bagaimana kami bisa menyesuaikan dan menyeimbangkan antara harapan dan kenyataan. Biarlah saat ini kami mau belajar Tuhan dengan benar apa yang Tuhan titahkan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, harapan dan kenyataan itu seakan-akan timbangan. Kalau kita melihat di pengadilan, itu biasanya ada timbangan yang kiri dan kanannya itu harus seimbang. Antara harapan dan kenyataan itu harus seimbang. Itu pasti akan menimbulkan sebuah kebahagiaan. Tatkala kita berharap sesuatu yang sangat tinggi, kita mau kaya, kita mau sukses, kita pengen punya anak lelaki yang belum punya anak lelaki, kita ingin mendapatkan rumah dan segala macam. Itu adalah kumpulan-kumpulan harapan. Saya sendiri berharap kalau bisa saya juga bisa menyelesaikan studi sampai S3. Namun saya cuma sampai S2 dan saya berhenti untuk berharap. Dan kalau saya kemudian berharap untuk meningkatkan kembali, maka saya harus hidup di dalam sebuah kenyataan bahwa saya harus berjuang lebih keras, sekolah lagi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, antara harapan dan kenyataan. Tatkala timbangan harapan itu menjadi jauh lebih besar, kita menginginkan segala sesuatu yang jauh lebih tinggi, namun kenyataannya ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Maka di sanalah terjadi kekecewaan, ketidakpuasan, kemudian ketidaknyamanan atas hidup ini, dan berbagai macam keluhan-keluhan yang pada akhirnya tidak hanya engkau tidak bisa berdamai dengan dirimu, namun juga engkau akhirnya menimbulkan problem dan masalah dengan lingkunganmu. Hidupmu tidak bisa berdamai dengan sekitarmu, hidupmu tidak bisa berdamai dengan keadaanmu dan segala sesuatunya. Boleh kita tidak berharap? Sangat boleh. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6, sebab daripadanya lah harapanku. Namun harapan itu tidak boleh berdiri sendiri. Sewaktu kita berharap, seperti malaikat juga berharap. Malaikat yang jatuh di dalam dosa kemudian jadi iblis, dia pun berharap. Dia berharap ingin menjadi Tuhan. Yang terjadi dia jatuh di dalam dosa. Sehingga harapan itu sendiri harus menjadi harapan yang di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Apa itu harapan yang di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran? Harapan itu harus sesuai dengan kebenaran firman Allah dan tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Misalkan Anda punya toko, berharap toko saya maju dan toko sebelah bangkrut dan tutup. Itu jelas harapan yang keliru. Itu ekstrimnya. Di dalam aspek lain juga, mungkin kita tidak seburuk itu. Atau kita hanya berharap buat diri kita dan buat diri kita. Semua tentang diri kita. Di dalam bisnis misalkan, berharap saya itu mengalami keuntungan yang besar. Tetapi kita tidak memikirkan teman-teman bisnis kita, dia juga menginginkan keuntungan. Tatkala harapan itu kemudian dinaik tingkatkan, mari kita bisnis kemudian saling menguntungkan, jangan sampai saling merugikan. Maka harapan itu menjadi harapan yang masuk di dalam area kebenaran, bukan area yang kesalahan dan perbuatan dosa. Demikian juga, misalkan pasangan Anda ingin menikah, mengapa banyak jomblo saat ini? Saya tidak menyalahkan ya. Tetapi saya pernah mengelola grup WhatsApp itu sampai 2 grup, itu kumpulan para jomblo yang belum punya pasangan. Setelah saya kelola hampir 1 tahun, maka yang sampai menikah itu hanya 2 pasang. Mengapa demikian? Padahal masing-masing belum punya pasangan. Karena masing-masing itu berharap sangat tinggi namun tidak siap untuk menerima kenyataan. Kenyataannya bagaimana? Misalkan bahwa nilai dia, sebut saja nilainya 7, dia berharap 8. Nah, orang yang punya nilai 8 berharap 9.
Orang yang punya 9, 9 berharap 10. Maka tidak pernah akan ada pasangan yang cocok dan tepat kepada kita tatkala harapan kita jauh lebih tinggi daripada kita belajar menerima kenyataan. Kita nilainya 6, lalu kita berharap 6, orang yang bersangkutan juga nilainya 6, berharap 6, cocok, ketemu, jodoh, bisa menikah. Demikian juga, tatkala manusia hidup di dalam kerakusan, hidup di dalam keegoisan, maka yang terjadi harapan-harapan itu yang pertama, menimbulkan kekecewaan, menimbulkan ketidakpuasan. Engkau berharap ingin punya rumah sendiri, namun Tuhan hanya mengizinkan engkau tetap punya rumah, cuman kontrak. Bersyukur bahwa kita masih punya tempat tinggal walaupun itu kontrak. Tatkala harapan itu kita turunkan, maka kebahagiaan itu akan ada pada dirimu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, harapan sesungguhnya membuat kita memang lebih produktif hidup, lebih inovatif di dalam berkarya. Dan kemudian harapan itu menjadi berdampak di dalam hidup kita dan juga buat orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa itu bahagia? Bahagia itu ditentukan oleh kemampuan kita menerima kenyataan, bukan mempertinggi harapan. Garis bawahi kalimat ini. Kebahagiaan itu ditentukan oleh apa? Kemampuan kita menerima kenyataan, bukan mempertinggi harapan. Apakah tidak boleh berharap? Sangat boleh. Namun semakin tinggi kita berharap, maka semakin harus lebih tinggi juga kemampuan kita untuk menerima kenyataan. Tatkala kita tidak sanggup menerima kenyataan bahwa apa yang kita harapkan itu tidak terjadi. Tatkala kita berharap rumah tangga itu menjadi semakin baik, namun dingin-dingin saja. Namun turunkanlah kadar tuntutanmu kepada pasanganmu, kepada anakmu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada mertuamu. Engkau akan bahagia sewaktu engkau bisa belajar menerima kenyataan. Itulah bahagia. Saya ulangi kembali kalimatnya. Apa itu bahagia? Apa itu indah dalam hidup? Tatkala kita bisa menerima kenyataan, bukan mempertinggi harapan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk melihat kehidupan kita masing-masing. Mari kita perhatikan baik-baik. Satu kali saya menangani satu orang yang selalu tidak puas dalam kehidupan ini. Selalu tidak puas di dalam kehidupan ini. Satu kali kemudian saya bawa dia itu, ini adalah anak ponakan, ya, jadi anak dari ponakan. Tiap tahun itu selalu keluar negeri sampai kemudian bosan. Papanya juga bingung, punya uang yang banyak. Namun mau kemana lagi, semua negara yang terbaik sudah dikunjungin. Namun kemudian satu hari istri saya mengajarkan kepada ponakan saya yang punya anak ini, pergilah kepada panti asuhan. Lalu dibawa kepada panti asuhan, anak ini bercakap-cakap dengan anak-anak panti asuhan, apa yang dibutuhkan itu pensil, buku, tas, kaos kaki, sepatu. Ketiga anak ini menuliskan apa yang diharapkan oleh anak-anak ini. Lalu kemudian membeli, setelah membeli kemudian membagikan. Sewaktu itu bertemu dengan anak-anak yang kurang beruntung, maka anak-anak dari ponakan ini kemudian menyadari bahwa selama ini mungkin terlalu berharap tinggi dan tidak bisa menerima kenyataan. Sesuatu yang begitu sederhana buat kita, namun itu begitu bahagia buat orang lain, karena hal itu biasa kita nikmati. Tapi buat orang lain, itu sesuatu yang mewah. Satu kali, satu anak asuh saya berkata, Pak ini saya pengen beli pizza, udah saya belikan pizza buat dia, ya. Lalu kemudian setelah dibelikan, anak asuh saya berkata, Pak Wendy, pizza itu buat kami mewah. Kalimat yang luar biasa. Pizza itu buat kami mewah karena kenapa? Memang jarang membeli. Jadi artinya apa? Harapan tiap orang itu beda-beda. Sewaktu kita mempertinggi harapan dan kita tidak siap menerima kenyataan, kita akan tidak pernah puas dalam hidup ini. Sewaktu kita mempertinggi kemampuan menerima kenyataan dan tidak mempertinggi harapan, maka bahagia itu menjadi milikmu. Demikianlah sahabat seperjalanan, harapan dan kenyataan harus seimbang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan dalam hidup ini, Tuhan yang membukakan jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom sahabat seperjalanan, bagaimana kita mau bahagia? Menerima kenyataan lebih tinggi, bukan mempertinggi harapan. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin.